Hello. Hello, Jay. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pengakuan sangat berani dan jujur Jay Itzes usai resmi jadi WNI. Bisa bikin semuanya kaget. Pemain bernama lengkap Jay Noah Itzes telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Hal itu setelah dirinya selesai melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan Republik Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis hari ini. Proses naturalisasi Itzes pun berlangsung singkat. Pada awal Desember ini, Komisi I3 dan ex-DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang paripurna DPR mengetuk palu persetujuan. Sebelum Itzes, PSSI telah merampungkan naturalisasi 4 pemain keturunan Eropa lainnya, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, Saina Patunama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan yang terakhir adalah Justin Hubner. Mereka semua yang sudah menjadi WNI, kini sudah bersama tim nasional Indonesia yang sedang melakukan TC di Turki. Jay merupakan pemain belakang yang lahir pada 2 Juni 2000 di Mierio, Belanda. Pria berpostur 191 cm ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Setelah jadi WNI, Jay Itzes mengaku senang. Ia tampak antusias menjalani tahapan-tahapan proses menjadi WNI. Perasaan saya senang, tentu saja. Akhirnya saya bisa menyelesaikan prosesnya dengan baik dan menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Ini adalah hari yang luar biasa dan saya dalam kondisi baik. Saya ingin berterima kasih kepada Ketum PSSI Bapak Erick Thohir, juga pemerintah Indonesia. Saya siap memberikan segalanya untuk negara ini. Saya sudah tidak sabar ingin bergabung dengan tim dan bermain untuk Indonesia, kata Itzes. Setelah menjalani pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan Republik Indonesia di Kanwil Kemenkumham, Jay Itzes langsung menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kantor imigrasi untuk mengurus KTP dan paspor. Piala Asia 2023 pelatih Vietnam Philippe Troussier punya luka perih lawan timnas Indonesia hingga berbuntut malapetaka. Berbicara tentang Piala Asia, ada salah satu pelatih peserta yang memiliki luka saat melawan timnas Indonesia pada edisi 2004. Pelatih tersebut ialah Philippe Troussier yang saat ini melatih timnas Vietnam. Pria asal Perancis itu juga akan memimpin Vietnam di Piala Asia 2023. Menilik rekam jejak Philippe Troussier di Piala Asia, ternyata ia memiliki kejadian pahit pada Piala Asia 2004. Saat itu ia melatih timnas Qatar. Qatar kala itu tergabung di dalam grup A bersama tuan rumah Cina, Bahrain, dan timnas Indonesia. Lawan pertama Qatar adalah timnas Indonesia yang digelar di Workers Stadium, Beijing pada 18 Juli 2004. Laga itu membuat Philippe Troussier terluka. Qatar secara mengejutkan kalah dari timnas Indonesia dengan skor 1-2. Saat itu timnas Indonesia dilatih oleh Ivan Kolev. 2 gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Budi Sudarsono pada menit ke-26 dan Ponario Astaman pada menit 48. Buntut kekalahan dari timnas Indonesia itu menghadirkan malapetaka. Philippe Troussier dipecat dari kursi kepelatihan Qatar. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, bahkan pelatih sekelas Philippe Troussier pun dipecat gara-gara kalah dengan timnas Indonesia. Gimana menurut kalian guys? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Sintayong bocorkan ribetnya jadwal terkini 6 pemain abroad gabung TC Timnas Indonesia, rombongan Inggris datang paling akhir.
Masih ada 6 nama pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki. Adapun 6 nama yang dimaksud adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Hanya Jordi Amat dari daftar pemain abroad tersebut yang bermain di benua Asia. Shin Tae-yong kemudian menjawab soal jadwal bergabungnya Jordi Amat ke TC Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa Jordi Amat sudah izin untuk terlambat bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal ini karena pemain 31 tahun tersebut sempat mengalami cedera. Untuk itu, Jordi Amat memutuskan untuk melakukan terapi di Spanyol untuk memulihkan cederanya. Kemungkinan besok dia akan bergabung lanjut. Bagaimana dengan 5 pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa? Shin Tae-yong menjelaskan bahwa kelima nama pemain tersebut datang dalam gelombang yang berbeda. 3 nama pertama yang akan tiba adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh. Tanggal 28 Desember 2023 akan bergabung, ujar Shin Tae-yong. Sementara untuk sisanya seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner bergabung di tanggal 1 dan 2 Januari 2024 sesuai aturan FIFA, sambungnya. Yang penting semoga bisa full squad dan tidak ada yang cedera lagi dan kendala lagi. Semoga lancar ya guys perjuangan ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.